سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Nasafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa syakuna fid din wa zukuna kamal ikhlasi wal yakin summa ila arwahil ulan amilin wal salihin wa bin hadirin ajma'in annallaha yakunal jami' wa yafu 'anil jami' wa yuslihu jami' fid din wa dunya akhirah wa laqna salihausan ila safadal kitab Yahya bin Sarafid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah jamaah, kita masih diberikan nikmat iman Islam sehat sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah diteruskan dengan ngaji. Semoga ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita semuanya kebaikan-kebaikan ini diterima oleh Allah, ya. Jadi rasanya sia-sia kalau ibadah kebaikan kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kebaikan-kebaikan ibadah dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Salami wal Isti'dzan, kitab tentang salam dan minta izin. Wa tasmitil atisi, dan mendoakan orang yang bersin. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa saja yang berkaitan dengannya. Minggu kemarin Yai JJ sudah izin, ya, jadi karena beliaunya masih di Jakarta. Jadi kemarin saya di WA untuk suruh ngisi, ya. Jadi mohon maaf, jadi tidak meneruskan tafsirnya, tapi saya ngaji Al-Adhkar. Saya teruskan kitab Al-Adhkarnya. Kita sekarang membahas tentang salam, minta izin dan berdoa untuk orang yang bersin, walaupun mungkin kita sudah melakukannya, tapi untuk mengetahui secara sempurna bagaimana tuntunan Islam yang berkaitan dengan salam, minta izin dan mendoakan orang yang bersin, ya, ayo kita kaji berikutnya dalam kitab Al-Adhkar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nur 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakan thayyibah. Fa idza dakhaltum, maka ketika kamu masuk
buyutan rumah, fasalimu maka salamlah. Jadi kalau bahasa Jawanya disuruh uluk salam. Maka bersalamlah. Dengan salam itu berarti ala anfusikum, kamu bersalam untuk dirimu sendiri, untuk dirimu. Tahiyatan itu sebagai penghormatan, salam min indillah, dari sisi Allah, mubarakan yang berkah, thayyibatan yang baik, barokah yang baik, mubarakatan thayyibatan. Sudah barokah ternyata juga thayyibah. An-Nur 61. Berikutnya An-Nisa 86. Waqala ta'ala, wa ta'ala berfirman, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan ketika khuyyitum, kamu diberi penghormatan, bi tahiyatin, dengan satu penghormatan, fahayyu maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya, auruduha atau sepadannya. Berikutnya An-Nur 27. Wa qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. La tadkhulu, janganlah kamu masuk, buyutan, rumah, ghaira buyutikum, selain rumahmu, hatta tasta'nisu, sebelum kamu minta izin, wa tusallimu, dan memberikan salam, kamu mengucapkan salam, ala ahliha, kepada penghuninya. Berikutnya dasar Al-Qur'annya An-Nur 59. Wa qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, wa idza balagal atfalu minkumul khuluma falyasta'dhinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim. Wa idza, dan ketika balagal atfalu minkum, anak-anakmu itu sampai al-khuluma, umur dewasa atau baligh, al-khuluma itu sudah baligh. Wa idza bal atfalu minkumul khuluma, kalau anak itu sudah baligh, falyasta'dinu, maka hendaklah mereka itu minta izin kepadamu, kama sta'dzanal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum kamu minta izin. Jadi kalau kita punya anak yang sudah dewasa, mau masuk ke kamar, khususnya kamar kita, itu harus minta izin, harus manggil dulu, apa mamanya apa bapaknya ada di dalam, itu tidak boleh langsung masuk begitu aja. Wa qala ta'ala, dalam Az-Zariyat 24-25, Allah Ta'ala berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun. Hal sudahkah ataka, sampai kepadamu, haditsu dhaifi Ibrahim, cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim, al-mukramin, para malaikat yang dimuliakan. Jadi tamunya Nabi Ibrahim itu ternyata para malaikat
para malaikat yang dimuliakan, al-mukramin. Iddakhulu, ingatlah ketika mereka masuk alaihi, ke rumahnya Nabi Ibrahim, ke tempatnya Nabi Ibrahim. Faqalu salaman, mereka mengucapkan salaman. Qala, dijawab oleh Nabi Ibrahim, salamun, ya, salamun. Wa'lam, ketahuilah, anna aslas salam, ya, bahwasanya dasar salam itu sabitun, telah ditetapkan bil kitabi, di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, was sunnati, dan sunnah, hadis, wal ijma', dan ijma' para ulama. Wa amma afradu masailihi wa furu'ihi fa aksara min ain taksara. Adapun secara rinci afrad masailihi, permasalahan-permasalahannya, furu'ihi, dan cabang-cabangnya, fa aksara, ya, min an taksara, maka banyak yang kami ringkas. Wa ana akhtasiru, dan saya dan aku meringkasnya, maqasidahu, ya, maksudnya fi abwabi yasiratin, ya, dalam, ya, bab-bab yang singkat. Jadi dasar salam itu yang ditetapkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, dan ijma' itu banyak sekali. Nah, dalam kitab ini oleh pengarang, ya, An-Nawawi, ya, itu meringkasnya, ya, dalam bab-bab fi abwabin yasiratin, bab-bab yang singkat. Insyaallah ta'ala, jika Allah mengendakinya, wabihi, dan kepada Allah, taufiqi wal hidayah lisobati wa riayah, ya, kalau Allah menurunkan taufik, hidayah, isobah, dan riayah. Satu, babu fadlis salam wal amri bi ifsyaihi. Babu fadlis salam, bab tentang keutamaan salam, wal amri bi ifsyaihi, dan perintah untuk menyebarluaskan. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami lihatkan dalam kitab sahihnya Al-Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahasanya seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, ya, manakah Islam yang lebih baik? Jadi ada seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah, ayul Islam khair? Qala, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu memberi makan, wa taqra'us salam, ya, kamu memberi salam, membaca salam, maksudnya taqra' itu membaca, maksudnya memberi, assalama, salam, ala man arafta, kepada orang yang tidak kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Man arafta, kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi menurut Rasulullah, ya, Islam yang lebih baik itu adalah kalau, ya, kamu memberi makan. Jadi kita ini disuruh memperhatikan, ya, kanan kiri kita, mungkin ada yang kekurangan makan, ya, kita suplai, kita beri, ya, supaya mereka tidak kelaparan. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah nyatakan tidak sempurna iman seseorang itu sehingga, ya, kanan kirinya itu nggak ada yang kelaparan. Jadi
Kalau masih ada kanan kiri kita yang kelaparan, kita tidak memperhatikan, dipertanyakan keimanan kita. Ya. Ini termasuk ya, kata Rasulullah, ya, Islam khair itu adalah tut'imut ta'am, memberi makan. Dan memang kadang-kadang sepele ya, kadang-kadang sepele. Makanya sekarang ini dengan program wali kota, ya, RT RW harus tahu kondisi secara persis warganya. Ya, jangan sampai ada warganya yang terlantar, yang nggak bisa makan. Ya. Sehingga oleh pemerintah kota, oleh wali kota dianggarkan dari BPD ya untuk memberi makan orang-orang yang memang ya sudah lansia, yang tidak mampu untuk bekerja mencukupi kebutuhannya sehari-hari, khususnya untuk makan. Tut'imut ta'am, itu ajaran Islam memang ya semacam itu. Alhamdulillah pemerintah kota kita mengamalkannya, melakukannya, mempraktekkannya. Wataqra'us salam, yang kedua memberi salam. Nah, memberi salam ini alaman arafta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah, kita kadang-kadang masih mempraktekkan salam itu hanya kepada orang yang kita kenal ya. Yang tidak kita kenal biasanya kita ya lewat atau kadang-kadang permisi ya. Itu kalau kita. Tapi anak-anak sekarang kadang-kadang sudah tidak mau tahu, pokoknya lewat gitu saja. Yes. Ya sudah cuek ya, sudah nggak perhatikan, pokoknya lewat gitu. Ya. Nah, kita diperintah ya, itu adalah memberi salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Warayna fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kami riwayatkan juga ya dalam sahih keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi. Ya. Khalaqallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah menciptakan Adama, Nabi Adam ala suratihi, dengan bentuk yang asli. Tuluhu, tingginya, situna dzira'an, 60 dzira'. Nabi Adam itu tingginya situna dzira', ya, 60 dzira'. Satu dzira' itu sama dengan setengah hasta, ya, bukan setengah tangan, separuhnya tangan, kira-kira setengah meter. Kalau setengah meter itu berarti dikalikan 60, berarti tingginya 30 meter. Ya, Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Lebih dari pohon kelapa. Jadi kalau kita melihat masjid yang timur itu ya, yang lama itu ya, itu menyamping gini, ini bangunannya 19, kanan kiri 3 meteran, 26. Masih tambah 4 meter lagi, jadi panjang ya, dari masjid itu ya. Falamma khalaqahu, maka ketika ya Allah sudah menciptakannya, ya, qala, ya, Allah berfirman, ya, idhab
fasallim ala ulaika nafarum minal malaikati julusun. Idhab, pergilah, ya. Fasallim ala ulaika, dan ucapkan salam kepada mereka. Nafarim minal malaiki julus, ya, jadi ada seorang, ya, satu dari malaikat, para malaikat yang duduk, julus. Nafarim minal malaikati julusin. Fastami ma yuhayyunaka, maka dengarkanlah apa yang mereka, ya, ucapkan, ya, bentuk salam kepadamu, di penghormatan kepada, maksudnya, ya, salam kepadamu. Fa innaha, maka sesungguhnya, ya, tahiyat, maksudnya penghormatan, salam itu tahiyatuka, ya, adalah salamu, ya, tahiyatuka, ya, tahiyatuka adalah, ya, salamku untukmu. Tahiyatuka, ya, jadi salamku untukmu. Wa tahiyatu dzurriyyatika, dan salam untuk anak turunmu. Faqala, lalu Nabi Adam mengucapkan, ya, Nabi Adam salam, assalamualaikum, ya, jadi ucapan salam, ya, ya, yang ditetapkan oleh Allah itu adalah assalamualaikum. Ya, di Nabi Adam mengucapkan salam kepada malaikat tadi dengan ucapan assalamualaikum. Ya. Faqalu, lalu para malaikat itu menjawab assalamu alaika wa rahmatullah. Ya. Kesejahteraan untuk kamu, assalamu alaika wa rahmatullah, dan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Fazaduhu wa rahmatullah, jadi ditambah wa rahmatullah. Di Nabi Adam mengucapkan salamnya assalamualaikum, malaikat jawab assalamu alaika wa rahmatullah. Jadi tidak hanya assalamu alaik, ya. Assalamualaikum, ya, di sini karena jamak malaikat, para malaikat tadi, ya. Wasalim ala ulaika nafarim minal malaikati julus, ya, golongan dari para malaikat yang sekelompok para malaikat yang sedang duduk, ya, sehingga salamnya, ya, semoga kesejahteraan untuk kalian. Jawabnya para malaikat, karena Nabi Adam itu sendiri assalamu alaika, ya, dijawab assalamu alaika wa rahmatullah. Ada tambahan wa rahmatullah, ditambahi, ya. Wa rawaina fi sahihaima anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala, juga dalam kitab, ya, sahih keduanya, sahihnya Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, ya, berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, Rasulullah SAW telah merintahkan kami dengan 7 perkara. Apa 7 itu? Yang pertama bi'iyadatil maridi, nyambangi, menjenguk, besuk, apa bahasa yang lain, ya. Al-marid, kepada orang yang sakit, ya, kalau ada di antara kita yang sakit, kita disuruh oleh Rasulullah untuk, ya,
nyambangi, untuk jenguk, ya. Bahasa yang lain besuk, ya. Yang kedua, waidba'il janaizi, ya, mengikuti jenazah, ngiringi jenazah. Wa tasmitil atisi, yang ketiga mendoakan orang yang bersin. Wa nasrid dhaifi, yang keempat menolong orang yang lemah. Jadi nolong, ya, orang yang lemah. Wa aunil madlumi, berapa ini? Berarti 5 ya. Yang kelima, wa aunil madlum, menolong orang yang dizalimi. Jadi, dalam kehidupan kadang-kadang orang yang terzalimi, ya, yang hak-haknya dirampas, ya, disakiti, ya, dizalimi, itu diperintah untuk ditolong, dibantu. Wa ifsa'is salam, yang keenam menyebarkan salam. Yang terakhir, wa ibraril qasami. Qasam itu sumpah, ibrar di sini maksudnya memenuhi. Ya. Abrar itu baik, ya, albir itu baik. Nah, maksudnya di sini kalau itu sumpah, ya, memperbaiki sumpah berarti memenuhi sumpah. Ya. Jadi kalau kita itu sumpah, ya harus dipenuhi, ya, dijalankan sesuai dengan sumpahnya. Ya. Jadi tidak bujuk, nggak bohong, khianat namanya. Ya, jadi orang yang diambil sumpah itu harus memenuhi sesuai dengan sumpahnya. Ya. Ya, kalau dalam Islam itu pakai demi Allah, billahi, wallahi, tallahi, namanya sumpah. Ya. Nah, tanpa itu, ya, berarti bukan sumpah. Ya. 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 Hadza lafdhu ihda, ya, riwayatil Bukhari. Jadi ada 7 hal yang diperintah oleh Rasulullah kepada kita. Tadi kepada Al-Barra, berarti karena itu, ya, Rasulullah yang menyampaikan, yang merintahkan, berarti juga memerintahkan kepada kita sebagai umatnya. Waraina fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim kami riwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. La tadkhulu, kamu tidak akan masuk al jannata, surga, hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Ya. Manusia itu nggak akan masuk surga kalau dia tidak beriman. Ya. Jadi sehingga dalam Al-Quran itu mesti orang yang tidak masuk surga adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Ya. Yang gampang kita ingat dalam surat apa itu? Yang biasa dibaca juga waktu subuh, baik saya kadang-kadang juga, ya, Yai Salam, ya, Al-Bayyinah, ya, ayat ke-6, ya. Alladzina kafaru min ahlil kitab musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ya, orang kafir itu mesti masuk, ya, neraka.
karena tidak beriman tidak masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Wala tu'minun, kamu tidak beriman hatta tahabbu, sehingga kamu saling mencintai, ya, saling mengasihi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya, awala adullukum. Ya. Maukah ya, aku berikan petunjuk ala syai'in terhadap sesuatu idza fa'altumuhu, jika kamu mengerjakannya, mengamalkannya, melakukannya, tahabbtum, berarti kamu saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Di menyebarkan salam ini ya termasuk perbuatan amalan ya, saling mencintai di antara kita, seneng. Jadi kalau kita ini disalami orang, berarti orang itu senang kepada kita, ya. Cinta kepada kita. Kalau orang tidak senang, ya malas mau salam itu, ya. Jadi ketemu nggak salam, ya, karena nggak senang. Ya, tapi kalau orang itu ya senang, ya, cinta, mesti salam ketemu itu. Assalamualaikum. Nah, orang salam itu umumnya juga dengan wajah yang berseri-seri, ya, enggak cemberut. Ya. Artinya salam itu damai, ya, tentrem, selamat. Nah, masa diucapkan dengan cemberut? Ya enggak kan. Jadi menyebarkan salam di antara kita itu termasuk perbuatan, ya, amalan, pekerjaan yang saling mencintai itu. Nah, orang yang saling mencintai berarti orang itu beriman, ya. Dan orang yang beriman itu akan masuk surga. Oraina fi musnadid Darimi wa kitab at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha bil asanidil jayyidah an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallam, katanya Abdullah bin Salam, yaqulu, ya, bersabda, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Jadi seluruh manusia dipanggil Rasulullah, ya, afsus salama, sebarkanlah salam, ya, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa'timut ta'ama, ya, wa'timut ta'ama, berilah makan, ya. Wasilul arhama, sambunglah silaturahmi, ya, sanak saudara, ya, suruh menyambung sanak saudara kita, famili kita. Wasallu, dan sholatlah, wan nasu niyamun, dan manusia pada dalam keadaan tidur. Manusia dalam waktu tidur, kita disuruh sholat malam, ya, sholat tahajud, dan sholat malam yang lainnya. Dengan 4 kalau itu dilakukan, afsus salam, menyebarkan salam, wa'timut ta'am, beri makan, ya, tidak medit, ya, loman, ya, suka memberi, itu. Wasil arham, selalu, ya, menyambung silaturahmi, ya, sanak saudara, ya, tidak sombong karena kekayaan jabatan, kadang-kadang tidak mau, ya,
untuk datang ya, kepada familinya, ya, merasa lebih, kadang-kadang semacam itu. Kemudian yang keempat, wasallu wan nasu niyam, ya, sholat ketika manusia dalam keadaan tidur, sholat malam. Dengan empat itu kalau dikerjakan, tadkhulul jannata bisalamin, kamu akan masuk surga dengan salam, dengan selamat, ya, dengan damai. Jadi ini asbabul wurudnya di awal Rasulullah ketika hijrah, ya, di hadapan penduduk Madinah, Rasulullah menyampaikan ya ayuhan nas, ya, karena masih banyak yang belum masuk Islam karena Rasulullah baru datang, sehingga Rasulullah merintahkan wahai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya, disuruh untuk nyebarkan salam, ya, menunjukkan kehidupan itu damai, tenang, tentram, ya, beri makan, saling tolong menolong, membantu, ya, sehingga tidak ada sampai yang kelaparan, ya. Suruh sambung, ya, silaturahmi dan sholat malam. Dengan itu kalau dikerjakan, tadkhulul jannah bisalam, kamu masuk surga dengan salam. Qala Tirmidzi hadisun sahih, hadis sahih. Wa rawaina fi kitabi Ibni Majah wa Ibni Sunni an Abi Umamata radhiyallahu an qala, dari Abu Umamah radhiyallahu an qala berkata, amarona nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, amarona merintahkan kami, an nafsiyas salama, agar menyebarluaskan salam. Jadi kita ini diperintah untuk yang menyebarluaskan salam. Nah, tadi salam itu sudah diberikan contoh, ya, oleh Allah melalui Nabi Adam dengan ucapan assalamu alaikum, yang dijawab oleh para malaikat assalamualaikum warahmatullah, ya. Ini salam dalam Islam, jadi sudah ditetapkan oleh Allah, ya, sudah ditetapkan. Jadi tidak apa istilahnya membuat-buat salam selain yang ada dasarnya di dalam hati, ya. Jadi salam secara Islam itu assalamualaikum, tidak selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, ya, selamat tidur, ya. Jadi saya kalau mau tidur juga salam, assalamualaikum, ya. Jadi kita mendoakan yang ada dalam rumah juga diberikan oleh Allah keselamatan, kesejahteraan. Ini yang harus kita sebarkan, ya. Nah, di Indonesia ini salam macam-macam. Itu kalau pejabat, karena di Indonesia mengakui berapa agama? 6 kita, Pak. Sekarang 6 kan, ya. Saya itu untuk tetangga apa teman kita yang Nasrani katanya, ya, kita nih yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, ya, kalau jadi pejabat, kalau kita orang biasa ya assalamualaikum, nggak usah macam-macam, ya, nggak usah dihafalkan lah, yang kita nggak pejabat, ya.
Assalamualaikum sudah untuk semuanya. Rasulullah nyampaikan ya ayuhan nas ufsus salam. Nah, salam dalam Islam tadi disebutkan assalamualaikum. Jawabnya disuruh nambahi assalamualaikum warahmatullah. Malaikat menjawabnya semacam itu. Ya. Walaupun teman, sahabat, tetangga, saudara mengucap assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya walaupun boleh, walaupun tadi kan sepadan ya kalau enggak ya lebih ya itu kan sepadan. Fahayu biasana minha, ya disuruh lebih baik lebih dari itu warahmatullah itu, atau urut dua atau yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi yang lebih afdal lagi ditambahi waalaikumsalam warahmatullah, lebih komplit wabarakatuh ya. Kalau dalam hadis waalaikumsalam, tidak waalaikumsalam. Tapi kita boleh mendoakan dengan harapan mereka juga masuk Islam. Rasulullah kan ketika hijrah ke Taif itu kan dilempari ya sampai luka kakinya. Jadi itu Rasulullah tidak marah. Kan Rasulullah mendoakan orang Taif itu Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya. Kalau kita punya harapan ya mereka selamat seperti kita ya tidak apa-apa, harapan kan boleh ya, tapi kalau di dalam hadisnya jawabannya waalaikumsalam ya, tidak waalaikumsalam. Kan hampir mereka kan nggak ngerti waalaikumsalam, dianggapnya juga salam kan itu ya, salam ya. Ya memang yang apa istilah aliran keras ya, kalau saya katakan jelas mereka itu enggak selamat kok kita doakan selamat ya. Ini kan apa istilahnya, mohon maaf, mereka yang berpendapat semacam ini mendahului Allah. Kalau menurut saya itu ya. Hidayah Allah itu kan tidak ada yang tahu. Apa salahnya kalau kita mendoakan saudara kita yang belum dapat hidayah supaya mereka dapat hidayah? Yang mereka kalau tetap tidak beriman itu tidak selamat, kita doakan supaya selamat sehingga hidayah Allah turun, akhirnya masuk Islam. Nah, itu kan ya nggak salah, itu nggak salah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi ya, karena masih ada beberapa hadis. Warawaina, kami riwayatkan fi Muwatta'il Imam Malik, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik radhiyallahu an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ya, annat Tufaila bin Abi Ubay bin Ka'bin, dari bahwasanya Tufail bin Ubay bin Ka'ab akhbarahu ya, ia telah memberikan kabar anahu kana, bahwasanya dia ya'ti Abdullah bin Umar fayahdu ma'hu ila suki ya, datang kepada Abdullah bin Umar, jadi Tufail itu datang ke Abdullah bin Umar fayahdu ma'hu ila suki ya, lalu mereka berdua itu pergi menuju ke pasar ya, ke pasar. Lalu berkata Tufail, fa idza ghadawna ila suki lam yamar Abdullah ala
sakotin wala sahibin bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaih. Ya. Ketika kami ya itu pagi-pagi berangkat ke pasar, lam ya marra Abdullah, tidak lewat Abdullah ala sakot. Jadi apa ini, Abdullah itu tidak melewati, tidak lewat ya murrah Abdullah tidak lewat ala sakotin ya, di hadapan kuli, di hadapan kuli, wala sahibi bai'atin, dan juga beliau tidak lewat di sahib, orang yang punya bai'atin itu dagangan, penjual maksudnya, tidak lewati penjual, orang yang dagang di pasar itu, wala miskinin, dan tidak lewati orang miskin, wala hadin, dan tidak lewati seorang illa kecuali salama alaihi, mengucapkan salam kepadanya. Maksudnya Abdullah itu ketika ke pasar melewati lewat kuli ya, di hadapan kuli, melewati ya, orang yang jualan ya, melewati orang yang nggak punya ya, dan orang-orang yang lain ya, Abdullah itu mengucapkan salam, padahal kan tidak kenal kan ya. Jadi kan diperintah oleh Rasulullah agar supaya wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'raf. Nah, ini dipraktekkan oleh Abdullah, katanya Tufail. Ya, ketika ke pasar ya, ketemu kuli mengucapkan assalamualaikum, ketemu pedagang ya, ya mungkin walaupun enggak beli ya salam assalamualaikum, ketemu orang yang enggak punya ya, mungkin orang-orang yang minta ya disalami itu ya salam. Temu siapapun ya, Abdullah ini salam. Qala Tufail berkata dalam terusannya itu, fajitu Abdullah bin Umar yauman, aku datang kepada Umar suatu hari, fastabi'ni ila suqi, lalu aku mengikuti Umar ila suqi ya, kepada ke pasar. Aqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, matasna'u bisuqi, apa yang kamu lakukan di pasar? Wa anta la taqafu alal bai', kamu enggak berhenti untuk beli. Ada orang dagang itu dia enggak berhenti membeli, enggak, lewat hanya ya. Katanya Tufail, apa yang kamu lakukan di pasar? Padahal kamu tidak berhenti ya membeli. Wala tas'alna sil'i, ya tidak tanya tentang harga ya. Wala tasumu biha, dan tidak tasumu itu apa, nawar, ngenyang ya. Kamu enggak ngenyang, enggak nawar harga, enggak tanya harga, ya enggak menawar, memang enggak tanya kok menawar ya. Wala tajlis fi majalis suq, dan kamu tidak duduk tajlis fi majalis suq, dalam ya tempat duduk di pasar ya, kadang di pasar itu disediakan tempat duduk ya. Kalau sekarang ini karena yang jualan banyak ya, jarang sekali yang menyiapkan tempat duduk ya. Ola wa aqulu ya. Kemudian siapa Tufail ngomong, dan aku berkata, ijlis bina hahuna natahaddas, ya disuruh duduk ya, duduklah ya di sini dengan kami ya, natahaddas, kita cerita-cerita. Faqala Ibnu Umar, faqala li Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata kepadaku atau menjawab, ya Aba Batan, wahai bapaknya perut. Jadi Tufail itu dijuluki oleh Umar Aba Batan, maksudnya
perutnya lebih gendut ya. Jadi perutnya besar hingga dipanggil ya ababatan ya. Makanya Tufel dzabatan, jadi Tufel itu punya perut yang besar ya, gendut ya. Innama nahdu min ajli salam nusallimu ala man lakinahu ya, sesungguhnya kami pergi ke pasar ya, atau kepergian kami ke pasar ini adalah untuk menyebarkan salam. Nusallimu alaman lakinahu, kami mengucapkan salam kepada orang yang kami temui ya, ketemu sapa wae nang pasar salam. Itu Abdullah ya, bin Umar. Jadi ini tadi diperintahkan kita suruh menyebarkan salam ya, mengucapkan salam itu baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah, ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar ya, menyebarkan salam kepada semua orang yang ditemui di pasar. Ketemu kuli salam ya, ketemu pedagang salam, walaupun tidak tanya harga, nggak tanya jualannya ya, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ngajinya, masih tetap ya tentang bab salam ya. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari anhu, darinya qala berkata, wa qala Ammaru radhiyallahu an, dan berkata Ammar radhiyallahu an, salasun man jama'ahunna faqad jama'al imana. Salasun, ada 3 perkara, man jama'ahunna, barang siapa yang mengumpulkannya atau yang menyatukannya, faqad jama'al imana, maka sungguh telah berkumpul imannya, menyatu imannya. Ya, ada 3 hal, 3 perkara yang kalau ya dikumpulkan ya, itu akan bisa menyatukan keimanan. Al-insafu min nafsika. Yang pertama, al-insafu, berbuat adil, min nafsika, untuk dirimu, jadi untuk dirinya sendiri. Jadi berbuat adil untuk diri kita kalau berkaitan dengan kita ya, kita bisa melakukan keadilan ya, adil kepada diri kita. Yang kedua, wabidlus salami lil alimi. Wabidlus salami, mengucapkan salam ya, atau memberi salam, diuluk salam, memberi salam, lil alimi, untuk semua orang. Memberi salam kepada semua orang. Yang ketiga, wal infaku minal iktari. Wal infaku, dan infak, minal iktari ya, ketika fakir itu sempit ya, rezekinya tidak banyak. Jadi, ketika rezeki kita itu dikurangi oleh Allah ya, tidak seperti biasanya, tetap
infak, ada orang infak yang dalam kesempitan, ini akan bisa mengakibatkan, menyebabkan imannya menyatu. Orain hada fi ghairil Bukhari, karena kami riwayatkan hada hadis ini fi ghairil Bukhari, dari selain Bukhari, itu marfu'an ila Rasulullah. Status hadisnya adalah marfu', ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, kata musannif, waqad jumi'a hadhil kalimatis salasi, ya, dan sungguh dikumpulkan fi hadhil kalimatis salasi, ya, dalam kalimat-kalimat yang tiga atau tiga kalimat ini, ya, ya, di tiga kalimat, ya, itu kalau dikumpulkan khairatul akhirati wad dunya, ya, akan menyebabkan khairatul akhirati dunya, kebaikan akhirat dan dunia. Ya. Fa innal insafa, maka sesungguhnya al insafa adil, ya, jadi tadi al insafa fi nafsika tadi itu, ya, adil pada dirinya sendiri, itu yaqtadi ayu addiya ilallahi ta'ala jami'a huquqihi wa ma'amarahu bihi. Di berbuat adil untuk dirinya sendiri itu, ya, yak tadi menuntut kepada orang itu ayu addiya ilallahi ta'ala, ya, untuk menunaikan kepada Allah jami'ah hukmihi, semua hak-haknya. Dia menuntut kepada hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk dilakukan, untuk ditunaikan, ayu addiya, ya. Jadi dengan berbuat adil untuk diri kita, berarti kita telah, ya, menunaikan, ya, hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma amaruhu bihi, dan semua perintah-perintahnya. Wa ijtanibu jami'a ma nahahu anhu, wa ijtanibu, dan menjauhi atau meninggalkan, ya, jami'a semua ma nahahu anhu, apa yang telah dilarang oleh Allah, ya, dari perbuatan-perbuatan, ya, yang dilarang oleh Allah itu harus ditinggalkan. Dengan berbuat adil kepada diri kita, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ya. Baik itu dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, semua yang dilarang oleh Allah itu ditinggalkan. Ya, memang kadang-kadang kita tidak merasa, ya, melakukan sesuatu yang yang dilarang oleh Allah. Kita kadang-kadang, ya, melakukan itu dan tidak terasa, padahal itu dilarang. Nah, ini kita harus hati-hati. Dengan berbuat adil kepada diri kita, kita nggak mau, ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, apapun bentuknya, dari ucapan maupun perbuatan. Ya. Jadi dari ucapan, contoh yang dilarang, ngerasani, ya,
mencaci maki orang lain, menghina, merendahkan, ya. Ini ya, kalau kita adil pada diri kita harus kita tinggalkan, ya. Harus dijauhi, ya. Tidak boleh ya, dilakukan, tidak boleh dikerjakan, ya. Begitu pula sikap-sikap ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya. Dengan itu kalau bisa kita lakukan berarti kita berbuat adil pada diri kita. Kalau masih tetap ya, melakukan itu ya berarti belum adil pada diri kita. Sehingga jangan menuntut orang lain berbuat adil kepada kita. Ya, kita belum bisa berbuat adil pada diri kita, ya, belum bisa. Ya. Berikutnya wala yatlubu ma laisa lahu. Ya. Wala yatlubu dan tidak menuntut ma laisa lahu, apa yang bukan haknya. Jadi kalau itu bukan hak kita ya jangan dituntut untuk kita peroleh. Ini untuk berbuat adil pada diri kita, ya, itu kita nggak mau ya, menuntut sesuatu yang bukan ya, hak kita. Wa yansifa aidan nafsahu fala yuqiha fi qabihin aslan, fi qabihin aslan. Dan agar supaya ya, kita berbuat adil juga, jadi berbuat adil juga pada diri kita, ya. Itu fala yuqiha, tidak menjatuhkannya atau menjerumuskan diri kita ini fi qabihin ya, dalam berbuat keburukan ya, aslan sama sekali, berpisan sama sekali. Ya. Jadi kita tidak boleh ya, menjerumuskan diri kita untuk berbuat atau melakukan keburukan-keburukan. Harus ditinggalkan. Ini namanya berbuat adil ya, pada diri sendiri. Wa amma ya, bidul salami lil alimi, adapun memberi salam lil alimi kepada semua orang, fa maknahu maka maknanya adalah li jami'in nas, untuk semua manusia. Jadi bidulus salam, memberi salam lil alim kepada ya semua orang, semua manusia. Fayatadzamanu an la yatakabbaru ala ahadin. Fayatadzamanu maka juga mengandung ya, maka mengandung alla yatakabbaru, untuk tidak yatakabbaru, sombong, takabbur ala ahadin ya, kepada seseorang. Jadi dengan kita
mau memberi salam, ya, uluk salam, itu berarti ya mengandung pengertian tidak sombong kepada seseorang. Wa alla yakuna bainahu wa baina ahadin jufaun, wa la yakuna dan agar tidak menjadikannya bainahu di antaranya wa baina ahadin, ya, di antaranya dan orang lain, di antara orang lain itu jufaun, enggan, yamtani'u, yang bisa mencegah, bisa babi dengan sebabnya minas salami alaihi, untuk memberi salam ya, kepadanya. Jadi dengan memberi salam kepada semua manusia itu ya, mengandung pengertian bahwa ya kita tidak sombong kepada siapapun ya. Dan di situ ya, tidak ada dalam diri kita ya, dengan orang lain itu kita nggak mau ya, enggan juga ya, sehingga bisa menyebabkan ya, untuk mencegah tidak mengucapkan salam, memberi salam kepada seseorang, sehingga kepada siapapun kita ya, disuruh di sini adalah untuk memberi salam. Ini menunjukkan bahwa kita itu nggak sombong, ya, nggak ada sikap-sikap yang buruk ya, kepada orang lain. Ini yang kedua yang harus dilakukan ya, yang kalau dilakukan itu bisa menyatukan keimanan. Wa amal infaku minal iqtari, adapun infak ya, ketika fakir, ketika ekonomi sempit ya, fayaqtadi kamalal wusuki billahi ta'ala ya, itu bisa menunjukkan fayaqtadi ya, kamalal wusuki billahi ta'ala ya, kesempurnaan ya, al-wusuk itu adalah yang kuat untuk bergantung billahi ta'ala kepada Allah ta'ala ya. Jadi dia yakin orang yang infak walaupun rezekinya dikurangi tetap infak ya, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan orang lain, memang itu sudah takdir Allah ya, kepadanya ya, yang semula rezekinya selalu meluber kemudian dikurangi, tetap ya, berinfak ketika sempit, itu bisa ya, menunjukkan bahwa orang itu sempurna ya, untuk yang kokoh ya, kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala, wa tawakkuli alaihi, dan pasrah kepada Allah. Wasyafaqati 'alal muslimin ya. Kemudian yang kedua, dengan tetap infak walaupun ya, dalam keadaan sempit ekonomi ya, tetap sedekah ya, itu menunjukkan wasyafaqati 'alal muslimin ya, welas, jadi apa,
belas kasih, ya, sayang alal muslimin kepada orang-orang Islam, ila ghairi dzalik, ya, pula kepada kesempurnaan yang lainnya. Jadi jamaah, ya, dalam hadis ini kita, ya, kalau kepingin menyatu iman kita, ya, itu kita dalam hidup bisa mengamalkan, menunaikan, mempraktekkan, ya, ya, yang pertama adalah insaf ala nafsik, ya, berbuat adil untuk diri kita sendiri, ya, berbuat adil untuk dirinya, ya. Kemudian yang kedua, memberi salam, ya, kepada semua manusia, semua orang. Yang ketiga, infak, ya, walaupun ekonomi itu berkurang, ya, dalam keadaan ekonomi, ya, sempit, ya, fakir, ya, tetap berinfak, ya, karena itu yakin, ya, menunjukkan, ya, sempurnanya, ya, ketergantungan kita ini hanya kepada Allah, tawakal kita ini hanya kepada Allah, kita pasrah, ya, karena itu perintah Allah tetap kita lakukan, ya. Jadi tidak berpikir untuk diri kita sendiri, ya. Jadi ya semampunya, ya. Jadi ketika banyak, ya infaknya banyak, ketika sedikit, ya infaknya ya sedikit, ya. Ya, ketika mampu, ya, 1 minggu itu 500.000, ya 500.000. Nah, suatu ketika rezekinya dikurangi, kok hanya bisa mampu, ya, tinggal 50.000, ya 50.000 itu yang tetap diinfakkan, ya, tetap diinfakkan. Ya, kita ini, ya, harus percaya kepada Allah, ya, sehingga benar-benar kehidupan kita ini, ya, bisa tenang, tentrem, itu, jadi tidak galau, ya, apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupan, ya, setelah kita berikhtiar secara maksimal, itu adalah ketentuan Allah yang terbaik untuk kita. Dan ketika diuji oleh Allah semacam, ya, ekonomi sempit, ya, kemudian jangan galau, ya, tidak boleh susah, nggak boleh sedih, ya, tetap apa yang perintah oleh Allah biasa kita lakukan, kita kerjakan, termasuk infak, ya. Kok biasa masukkan ke kotak amal masjid setiap hari 10.000, ya, ketika rezekinya dikurangi, ya mungkin kita kurangi, tetapi kita tetap infak, kita masukkan 5.000, ya, karena nafkah rezeki yang diperoleh berkurang, tapi tetap, ya, kita jariyah, ya. Kok 5.000 ternyata masih dianggap, ya, terlalu besar, ya bisa 2.000 terlalu besar, ya 1.000. 1.000 kok si gede, si akeh, 500, karena di kotak amal itu ada 500-an, ada 1.000, ya, ada 2.000, 5.000, 10.000, terus uang kita itu 20.000, 50.000, dan 100. Yang 70.000,
ya belum memasyarakat. Ya. Kan sudah ada pecahan 75.000 ya, tapi kan masih jarang sekali. Ya, kalau Jumat itu dibuka oleh Pak Haji Bambang, dihitung dengan ya jamaah yang lain, nah, itu ternyata yang paling banyak 2000-an, ya, yang paling banyak. Ya. Yang 100.000 itu bisa dihitung jari, karena nggak sampai 10. Yang 100 itu jarang sampai 10, makanya bisa dihitung jari. Ya, dengan jari kita ini, ya, jari tangan itu sudah bisa dihitung. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan, ya, bagaimana agar supaya benar-benar iman kita semakin kuat, harus kita jaga, kita pelihara. Di antaranya bisa mengamalkan, praktekkan ya 3 hal yang tadi disebutkan. Jamaah rahmatullah, ya. Sementara sampai di sini, insya Allah kita teruskan minggu depan. Moga-moga bermanfaat bagi kita. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, bisa istiqomah dalam beribadah, dan semoga nanti husnul khotimah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim barik hamda rabbil alamin wa fa'na bima 'allamtana wa yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi